lagi sama aku Andini. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Gimana tahun baruannya sama keluarga atau sama Ayang? Sekarang aku akan kasih tahu kalian wisata yang wajib kalian masukkan ke dalam list liburan 2023. Ya, salah satu daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara nih, yaitu Wakatobi. Jangan lupa dijadikan wishlist. Wakatobi merupakan satu dari sekian banyak wilayah indah di Indonesia yang terkenal akan tempat wisatanya. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang terdiri dari gugusan pulau cantik mengopal. Wakatobi memiliki kondisi alam bawah laut yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini juga diungkapkan oleh siapa saja yang melihatnya langsung bagaimana kecantikan alam bawah laut di Wakatobi. Tak hanya itu, Kabupaten Wakatobi juga dikenal dengan slogan "Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia". Slogan ini memang benar-benar menjadi magnet untuk dunia para penyelam yang berasal dari seluruh dunia. Inilah bukti Indonesia memang dianugerahkan kekayaan alam yang melimpah ruah. Luas Taman Nasional Wakatobi sendiri secara keseluruhan memiliki 1,39 juta hektar dan membuat kawasan berada di segitiga karang dunia. Tak heran jika hal ini memang menjadikan Wakatobi sebagai destinasi atau tujuan berlibur yang panjang. Tak sedikit yang memilih untuk menikmati liburan di berbagai tempat di Wakatobi, baik dari wisata alam ataupun wisata buatannya. Jadi ini dia Mopal, wisata yang harus dikunjungi saat ke Wakatobi. Yang pertama ada Gua Kontamale. Gua ini dikatakan sebagai pemandian umum. Nah, pasti yang terlintas di pikiran yaitu sebuah bangunan yang menyediakan pemandian khusus umum yang digunakan beramai-ramai. Terlihat cepat kotor dan masih banyak keluhan lainnya. Namun itu salah Mopal, karena keluhan tersebut tak akan ditemukan di sini. Sebab Gua Kontamale ini bukanlah tempat pemandian seperti pada umumnya. Meski digunakan sebagai kegiatan manusia setiap harinya, uniknya air dalam kolam tersebut tak pernah keruh dan kembali seperti wujud semula yang tampak cantik dan segar. Padahal jika dilogikakan harusnya air dalam kolam tampak keruh dan terlihat kotor. Mengingat bahan untuk mandi dan mencuci menghasilkan busa yang terbuat dari bahan kimia. Namun hal tersebut tetap tidak pernah terjadi sehingga masyarakat sekitar yang sudah sering melihatnya saja dibuat kagum tiada henti. Dengan keunikannya tersebut wajar saja bila kawasan wisata ini banyak dikunjungi wisatawan. Nah, di sini Mopal akan ditawarkan dengan pesona pemandian umum berupa kolam dengan air tampak jernih. Uniknya juga kolam yang digunakan bukan dibuat oleh tangan manusia, namun terbentuk alami dari alam sehingga tampak begitu cantik. Lebih istimewanya lagi, kolam cantik tersebut berada dalam gua yang ada di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pokoknya nih, saat menginjakan kaki ke dalam gua tersebut, Mopal akan dibuat kagum karena keindahan stalaktit di airnya yang jernih. Kedalaman air di gua ini sekitar 1,5 hingga 3 meter Mopal. Jadi buat Mopal yang bisa berenang langsung saja menikmati segarnya air di Gua Kontamale. Yang jomblo mana nih suaranya? Atau ada yang sulit untuk menikah? Wah, kayaknya Mopal harus coba ke Gua Kontamale ini deh. Karena ternyata masyarakat sekitar menyimpan mitos yang berkaitan dengan si pemandian cantik satu ini. Dalam mitos tersebut menceritakan bila dahulu tempat ini terdapat sepasang kekasih yang sulit menikah. Meski jalanan hubungannya sudah cukup lama dan mendalam, naasnya satu pihak di antaranya belum ingin melangkah ke tahap selanjutnya. Namun pemikiran tersebut kemudian berubah ketika mereka berdua mengunjungi pemandian ini sembari menikmati kesegaran airnya. Secara mendadak, kedua belah pihak menyetujui pernikahan dan bahkan mendapatkan restu dari kedua orang tua Mopal. Nah, jadi berdasarkan dari cerita mitos tersebut, masyarakat akhirnya percaya bila air kolamnya mampu meluluhkan hati seseorang yang keras sekalipun. Kepercayaan atas mitos tersebut hingga kini dipercayai oleh masyarakat, sehingga masih kerap dikaitkan dengan mendapatkan jodoh. Bahkan, tak jarang nih Mopal ditemui pasangan muda-mudi dengan sengaja berkunjung ke kawasan ini agar mereka dapat bersama seperti cerita mitos tersebut. Yang kedua ada Pulau Tomia. Pulau ini terbentuk akibat adanya pergeseran kulit bumi sehingga batuan karang muncul ke permukaan yang selanjutnya ditumbuhi vegetasi alami dan lama-kelamaan berubahlah menjadi sebuah pulau.
Pulau ini sering disebut sebagai surganya para pecinta laut karena mempunyai keindahan yang tiada terkira dan menjadi salah satu destinasi diving paling banyak menyita perhatian, membuat tempat ini selalu ramai akan wisatawan mengopal. Keindahan alam bawah laut di pulau ini sangat menggoda dan memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Namun bukan hanya itu saja yang menjadi daya tarik dari pulau ini, melainkan dataran sehingga lokasi juga menawarkan panorama sejuk, bersih, dan tertata rapi. Wilayah dari Pulau Tomia hanya terdiri dari 2 kecamatan aja, yakni Tomia Timur dan Tomia Induk, karena termasuk pulau terkecil yang ada di gugusan Wakatobi. Maka mengopal hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam saja untuk berkeliling pulau dataran di sekitar kawasan ini, yang dipenuhi dengan berbagai macam panorama yang mengagumkan seperti savana yang terbentang luas, lembah, serta bukit-bukit kokoh. Di sini mengopal juga bisa melakukan diving ataupun snorkeling yang ditemani ikan-ikan kecil yang lucu yang hidup di sekitar karang laut. Lebih menyenangkan lagi kalau mengopal melakukannya ketika menjelang sore, karena sunset yang dihadirkan akan sangat terlihat menawan dan tentunya bisa disaksikan secara langsung. Di sini sekiranya terdapat 28 titik diving yang populer di kalangan wisatawan seperti House Reef, Roma, Cornucopia, dan sebagainya. Di kawasan pulau ini juga terdapat beberapa bagian pantai yang bisa mengopal kunjungi dan menjadi spot foto yang menarik. Pada bagian timur ada pantai Huun Tete yang menjadi dilansir mempunyai ukuran terpanjang dibandingkan yang lainnya. Pasir yang putih dengan deretan pohon kelapa akan menambahkan kesan tersendiri saat berada di sana. Kemudian ada pantai Onomeba yang terletak di Kecamatan Tomia. Tak hanya pohon kelapa yang disuguhkan, namun ada pula cemara dan gugusan karang warna-warni. Nah, untuk menikmati keindahan di Pulau Tomia, mengopal harus memiliki budget yang lumayan banyak nih. Jadi mengopal harus menabung dari jauh-jauh hari ya. Nah, tapi dijamin deh gak bakal nyesel kalau kesini. Apalagi Pulau Tomia telah menjadi sebuah objek wisata internasional, sehingga fasilitas yang dimiliki pulau ini tergolong lengkap. Pulau Tomia sendiri dapat dikunjungi kapanpun, namun untuk kegiatan menyelam yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore mengopal. Nah, untuk mengopal yang lebih menyukai petualangan di darat, mengopal bisa nih mengunjungi Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai di Pulau Wakatobi. Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai ini merupakan cagar alam yang dilindungi dengan ekosistem yang merupakan gabungan antara hutan hujan, pegunungan rendah, hutan bakau, hutan pantai, savana, dan hutan rawa air tawar. Area yang memiliki luas 1050 km persegi ini diisi oleh beragam vegetasi mulai dari savana hingga hutan mangrove. Jika mengopal datang ke sana pada saat musim penghujan, maka mengopal bisa melihat hijaunya hamparan savana dengan background Gunung Watumohai. Ketinggian taman ini bervariasi mengopal di atas permukaan air laut hingga ketinggian 981 meter. Kawasan ini juga menjadi tempat perlindungan satwa-satwa langka dan endemik. Tercatat ada 155 jenis burung dengan 37 jenis burung endemik dan 32 jenis burung langka. Hewan langka seperti anoa, babi rusa, buaya muara, rusa, musang Sulawesi, dan beberapa jenis primata seperti tangkasi dan monyet hitam juga terdapat di kawasan ini. Selain satwa langka, kawasan ini juga memiliki 323 spesies tanaman. Bagi mengopal pecinta camping dan foto malam, mengopal bisa nih bermalam di sini dan mengabadikan pemandangan di tenda di atas perbukitan dengan hamparan bintang-bintang di langit sebagai latarnya. Aktivitas lainnya, mengopal juga bisa menjelajahi tempat ini dengan naik motor trail berkecepatan tinggi melalui lintasan dan gundukan tanah yang menantang. Oh iya, for your information, jika mengopal ingin melihat keindahan pemandangan di Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai ini, sebelumnya mengopal harus mendapatkan izin masuk. Mengopal harus datang ke Balai Taman Nasional terlebih dahulu yang terletak di Jalan Poros, Bombana, nomor 157, Lonowulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Setelah itu barulah mengopal bisa menikmati keindahan pemandangan di tempat ini yang masih sangat asri. Yang selanjutnya ada Pulau Wangi-Wangi atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Pulau Wanci. Pulau ini merupakan gerbang utama menuju kepulauan lokasi Taman Nasional Wakatobi Mopal. Keindahan perairan Pulau Wangi ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena pulau ini sebagai salah satu yang paling indah di dunia dan tak heran jika perairan ini merupakan tempat favorit bagi para pecinta wisata bahari. Perairan Wangi-Wangi memiliki kekayaan berbagai jenis ikan dan terumbu karang berbagai bentuk. Ada yang datar, landai, cekung, dan berbentuk dinding terjal sampai berbentuk gua-gua.
Oh iya, jangan lewatkan ya mengamati berbagai biota laut seperti penyu, plankton, rumput laut, dan sebagainya langsung dari atas kapal. Jika beruntung, Mopal bisa nih ikut bersama nelayan untuk memanen rumput laut. Karena kegiatan ini sangat menyenangkan Mopal, jadi jangan ragu untuk meminta izin nelayan setempat untuk menyertakan kalian dalam kegiatan tersebut. Penduduk di sini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka sangat ramah terhadap orang-orang luar yang berpelesir ke pulau ini. Jadi jangan ragu juga untuk singgah ke sini sebelum melangkahkan kaki ke gugusan Wakatobi lainnya. Sudah banyak nih Mopal fasilitas dan akomodasi yang memadai di pulau ini. Terdapat bank, rumah sakit, bandar udara, sekolah, hotel penginapan, bahkan resort sudah tersedia di pulau ini. Jadi ya pantas aja kalau pulau ini menjadi pusat administrasi Kabupaten Wakatobi. Di Pulau Wangi-Wangi juga terdapat objek wisata yang patut Mopal kunjungi, diantaranya wisata gua alam, pantai-pantai, puncak Toliamba, kehidupan kampung Bajo, dan pasar malam tradisional. Di sini Mopal bisa menyelam di beberapa lokasi yang ada di pantai atau sekedar bersantai aja. Nah, saat sore hari jangan lupa untuk menikmati sunsetnya yang indah. Waktu terbaik untuk mengunjungi Pulau Wangi-Wangi adalah pada bulan April sampai Juni dan pada bulan Oktober hingga Desember. Untuk menuju Pulau Wangi-Wangi, Mopal juga bisa memilih penerbangan dari Jakarta menuju Kendari atau menuju Bau-Bau. Yang terakhir ada Pantai Moli Sahatu. Pantai ini mempunyai keunikan berupa mata air tawar, padahal ada di pinggir laut yang asin. Uniknya tidak hanya satu, tapi ada ratusan mata air. Pantai Mata Air 100, itulah nama lain dari Pantai Moli Sahatu yang terletak di Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Lokasi tersebut terhubung dengan jalan darat yang memerlukan waktu tempuh sekitar 60 menit Mopal. Perjalanan bisa menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dari pusat kota Wangi-Wangi. Lokasi pantai ini juga berdampingan dengan Pantai Patuno. Selain keindahan pantainya berpasir putih dan air laut biru yang jernih, Pantai Moli Sahatu punya keunikan alam, yaitu munculnya ratusan mata air tawar yang keluar dari sela-sela batuan dan pasirnya. Masyarakat setempat yakin kalau air yang mengalir dari sela-sela batu dan pasir tersebut bila diminum atau diusap ke wajah berkhasiat bisa membuat awet muda. Itulah sebabnya pemandu yang mendampingi wisatawan ketika mengunjungi lokasi tersebut menyarankan untuk mengusapkan air ke wajah. Pastinya ketika air yang keluar diusapkan, bening dan dinginnya membuat wajah terasa segar dan nyaman. Selain melihat mata air tawar, di lokasi tersebut Mopal juga dapat melakukan aktivitas lainnya seperti berenang, diving, dan snorkeling. Jadi itu dia Mopal 5 wisata di Wakatobi yang harus kalian masukkan ke dalam list liburan di tahun 2023. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Aku Andini pamit, see you on the next video, bye-bye.